Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christina selaku Entrepreneurship Course Section Head dan juga Vice Dean dari School of Entrepreneurship and Humanities Universitas Ciputra, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan entrepreneurship dikelola di Universitas Ciputra, Surabaya ini, dan saya harap materi pembelajaran atau apa yang saya bagikan dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian dalam mengelola mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Pendidikan entrepreneurship ini dimulai dari impian almarhum Mbak Ciputra. Beliau mengatakan, "If there is one thing I'd like to leave as my legacy for Indonesia, that would be entrepreneurship." Universitas Ciputra mendefinisikan entrepreneurship sebagai pola pikir yang menghasilkan tindakan atau perilaku proaktif individu untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang, memobilisasi sumber daya secara efektif dan efisien, dan menghasilkan solusi yang inovatif bagi target pasar. Lalu siapakah yang dimaksud dengan entrepreneur? Menurut almarhum Mbak Ciputra, entrepreneur adalah seseorang yang mampu mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Seorang dengan jiwa dan kecakapan entrepreneurship tidak harus selalu berada di dalam dunia bisnis. Beliau menjelaskan ada 4 kategori entrepreneur dengan menggunakan istilah GAPS. G adalah government entrepreneur, A adalah academic entrepreneur, B adalah business entrepreneur yang terdiri dari business owner dan juga para profesional yang bekerja di dalam perusahaan yang memiliki semangat entrepreneurship, lalu S adalah social entrepreneur. Ada beberapa klasifikasi pendidikan entrepreneurship yaitu to know, to do, dan to be. Universitas Ciputra lebih menekankan pada pembelajaran to do dan to be. Oleh karena itu, kami mendesain pembelajaran entrepreneurship di Universitas Ciputra ini dengan menggunakan experiential learning. Hal ini sesuai juga dengan bagaimana generasi Z, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang kita ampu. Generasi Z ini lebih menyukai metode belajar learning by doing, di mana mahasiswa lebih suka untuk bereksperimen dan melakukan praktek, dibanding hanya duduk saja mendengarkan materi yang disampaikan di kelas. Pendidikan entrepreneurship didesain dengan mengacu pada 3 nilai-nilai utama yang dimiliki oleh grup Ciputra, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Dari ketiga nilai tersebut, maka dikembangkanlah 7 entrepreneurial competencies, yaitu moral integrity, high sense of achievement, lifelong learning, networking, opportunity creation, creativity and innovation, dan calculated risk-taking. Ada 2 pendekatan yang kami gunakan dalam pendidikan entrepreneurship yang kami kelola. Yang pertama adalah pendekatan efektuasi yang menekankan pada sumber daya yang dimiliki oleh mahasiswa, lalu kekuatan keterampilan apa yang dimiliki oleh mahasiswa. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan design thinking, di mana pendekatan ini diawali dengan empati dan menggali problem atau masalah serta kebutuhan apa yang dialami oleh target audiens mereka, lalu mereka mendefinisikan masalah, melakukan ideasi, akhirnya membuat prototyping dan melakukan proses validasi dengan customer. Lalu kami kaitkan dengan 5 Practices of Entrepreneurship Education yang disampaikan oleh NEC di tahun 2014. Kelima hal tersebut adalah Practices of Play, Practices of Empathy, Practices of Creation, Practice of Experimentation, dan juga Practice of Reflection. Kelima hal tersebut perlu kita pastikan ada di dalam komponen pendidikan entrepreneurship yang dilakukan. Berikut adalah salah satu skema pembelajaran atau mini roadmap salah satu mata kuliah entrepreneurship di Universitas Ciputra. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu membuat model bisnis yang inovatif dan tervalidasi dengan menggunakan proses opportunity exploration dan exploitation berdasarkan bisnis model Canvas. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dikembangkan ada 4 subcapaian yang harus dicapai oleh mahasiswa dan dikembangkan dalam 4 modul. Modul yang pertama adalah tahapan discovery dan concept development. Yang kedua adalah resourcing, yang ketiga actualization, di mana pada tahapan ini mahasiswa harus memvalidasi model bisnis yang telah dihasilkan oleh mahasiswa, dan yang keempat mahasiswa harus mampu mengevaluasi tingkat inovasi dari model bisnis yang telah dihasilkan. Untuk menilai subcapaian masing-masing modul disusunlah indikator-indikator. Misalkan saja untuk modul yang pertama, subcapaiannya adalah mampu mengidentifikasi peluang untuk menciptakan nilai atau value yang inovatif melalui proses eksplorasi dan eksploitasi perilaku pasar. Dalam tugas ini, mahasiswa akan diminta untuk melakukan eksplorasi, mencari data, dan berbicara dengan target audiens. Berikut adalah contoh rubrik yang digunakan.
Indikator-indikator yang digunakan antara lain adalah keluasan eksplorasi, bagaimana mahasiswa melakukan eksplorasi mencakup tren, data industri, kebijakan pemerintah, market forces, dan tentunya bagaimana sumber-sumber yang diperoleh dari sumber yang kredibel. Lalu indikator yang kedua adalah terkait dengan kedalaman analisis. Analisisnya harus terukur, spesifik, dan tajam, dan tentu sekali lagi harus berdasarkan data yang kredibel. Indikator yang ketiga adalah ketepatan peluang. Peluang yang diusulkan harus memiliki nilai yang inovatif dan terkait dengan hasil analisis dan data yang didapatkan. Lalu indikator yang terakhir yang digunakan adalah keaktifan dan lifelong learning. Mahasiswa harus terlibat secara aktif dalam proses diskusi dan melakukan mentoring dan melakukan pencatatan di sistem yang telah ditetapkan. Dalam mendesain aktivitas-aktivitas di kelas, kami memastikan bahwa dalam 16 minggu pertemuan yang dilakukan mencakup 5 practices of entrepreneurship education. Contohnya adalah kegiatan Draw on My Back Challenge dan aktivitas Paper Tower yang bertujuan mengembangkan kerjasama dan team building di dalam kelompok. Kegiatan ini mencakup practice of play dan juga practice of reflection. Karena setelah permainan ini dilakukan, mahasiswa akan diminta untuk merefleksikan apa pembelajaran yang mereka dapatkan dari kegiatan ini dan apa yang dapat mereka implementasikan di dalam bisnis mereka. Umumnya proyek bisnis dilakukan mahasiswa secara berkelompok, maka penataan meja dan kursi di kelas pun didesain secara berkelompok sehingga memudahkan mahasiswa melakukan diskusi. Pada minggu yang ke-8, mahasiswa melakukan kegiatan Business Partnership Day, di mana mahasiswa harus menunjukkan prototipe yang telah dihasilkan, meminta feedback sekaligus melakukan partnership dengan partner-partner yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran di luar Universitas Ciputra, di mana ini merupakan support yang diberikan oleh UC kepada mahasiswa. Ini merupakan kesempatan mahasiswa untuk berlatih bertemu dengan real customer. Apabila dikaitkan dengan 5 practices of entrepreneurship, berikut merupakan practice of empathy, practice of experimentation, dan juga practice of creation. Pada minggu yang ke-15, mahasiswa diminta untuk melakukan pameran dalam rangka memamerkan produk dan bisnis model yang sudah dihasilkan kepada publik. Dan pada minggu yang ke-16, mata kuliah entrepreneurship ditutup dengan closing dan award ceremony dengan mengundang dosen tamu untuk menginspirasi serta pemberian penghargaan kepada kelompok-kelompok bisnis dengan performa terbaik. Sekian hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Christina, salam entrepreneur.